Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bersama saya Samsul Umar, praktisi pertanian di channel Maharaja Organik. Teman-teman semua, kemarin kita sudah membahas kalsium yang merupakan salah satu unsur makro sekunder. Nah, hari ini saya akan membahas tentang nutrisi magnesium. Teman-teman, magnesium ini merupakan salah satu unsur nutrisi yang diperlukan untuk klorofil daun. Begitu juga saat melakukan fotosintesis. Magnesium ini unsurnya banyak pada kandungan tanah liat. Jadi kalau tanah liat itu unsur magnesiumnya tinggi. Nah, kalau yang rendah itu pada tanah yang sedikit berpasir. Nah, itu. Jadi kalau tanah liat unsur magnesiumnya tinggi, kalau tanah yang agak berpasir itu unsur magnesiumnya rendah. Beberapa sumber magnesium itu diantaranya misalnya dari kapur pertanian atau kapur dolomit. Dengan kode rumus MgCO3. Nah, teman-teman, magnesium ini sangat termasuk besar dibutuhkan oleh tanaman. Karena kenapa? Magnesium ini merupakan unsur hara makro sekunder. Jadi makro sekunder itu ada 3, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, insya Allah besok kita akan membahas nutrisi atau unsur sulfurnya. Kembali ke magnesium, tanda-tanda tanaman kekurangan unsur magnesium itu dari mulai adanya daun kuning. Jadi kalau daun ini kuning, itu perlu ditambahkan unsur magnesium. Karena kehijauan daun itu 3. Dari mulai nitrogen yang paling besar, ditambah magnesium, dan ditambah lagi dengan sulfur. Teman-teman, di toko-toko pertanian sering kita misalnya menemukan merek misalnya taruhlah kita bilang Pak Tani itu ada magnesium sulfat. Nah, itu jadi itu unsurnya magnesium ditambah dengan sulfur atau sulfat. Tetapi kalau kita misalnya mau mendapatkan unsur-unsur magnesium lain selain yang dibeli di toko, itu kita bisa menggunakan magnesium dari kapur dolomit atau kapur pertanian. Cuma kelemahannya magnesium MgCO3 itu lambat terlarut, lambat terserap oleh tanaman. Sehingga kalau kita menggunakan kapur dolomit atau kapur pertanian untuk tanaman pangan ataupun hortikultura, sebaiknya diberikan di awal sebelum penanaman. Sehingga apa? Sehingga begitu tanaman ini sudah membutuhkan, itu unsurnya sudah langsung tersedia. Teman-teman, magnesium ini itu perlu kita perhatikan di mana magnesium ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Pada tanah asam itu magnesiumnya rendah. Jadi pada tanah yang mengandung unsur asam tinggi itu pasti akan rendah karena dia dipengaruhi oleh aluminium. Nah, begitu juga pada pada tanah yang kondisi kaliumnya tinggi. Nah, itu magnesium itu agak susah untuk diserap oleh akar tanaman kita. Nah, olehnya ketika kita memberikan magnesium ini, itu harus betul-betul diperhatikan unsur-unsur yang lainnya juga. Jangan magnesium ini diberikan tunggal. Dia harus dikombinasi dengan beberapa jenis-jenis atau unsur-unsur yang lain. Nah, sedangkan untuk buah ataupun sayuran atau tanaman atau rumput yang mengandung magnesium tinggi itu salah satunya misalnya dengan alfalfa atau kacang almond atau yang sejenis kacang-kacangan. Ini mengandung magnesium tinggi. Termasuk juga pada manusia. Jadi manusia ini itu juga
membutuhkan magnesium. Jadi kalau biasa kita mendengar itu garam Epsom, garam Epsom itu kandungannya 3. Jadi ada magnesiumnya, ada sulfurnya, dan ada oksigennya. Jadi itu tiga unsur yang di garam Epsom itu. Nah, tetapi kalau mau lagi yang lebih murah, sebaiknya menggunakan yang namanya garam krosok. Kenapa? Karena garam krosok itu unsur setelah natrium dengan klor yang tinggi itu adalah magnesium. Nah, itu teman-teman. Jadi, kenapa saya selalu menggembar-gemborkan menggunakan garam krosok itu karena ada banyak unsur di dalamnya, termasuk juga pada magnesium ini. Coba teman-teman yang sekarang ini sedang menanam tanaman apa saja, tambahkan garam. Jadi tambahkan garam tentu sesuai dosis masing-masing. Jadi antara tanaman pangan, tanaman hortikultura itu kan berbeda dosisnya. Nah, misalnya kita ambil contoh di tanaman padi. Silahkan teman-teman taburkan garam krosok itu pada tanaman padinya dan lihat progres perkembangannya. Padi atau sawah yang ada tanaman padinya yang ditaburi dengan garam krosok itu tidak akan pernah kuning daunnya. Nah, itu tapi perlu diperhatikan dosis. Jangan terlalu kecil juga, jangan terlalu sedikit. Karena begitu dia sedikit, maka unsur-unsur di dalam ini itu tidak akan terserap dengan maksimal. Kenapa? Karena rata-rata sawah kita di Indonesia itu pH-nya rendah. pH-nya ada yang sampai 3, ada yang 4, ada yang 5. Nah, olehnya ketika kita memberikan garam itu banyak yang bisa diperbaiki di situ, termasuk pH tanahnya, termasuk memberikan unsur magnesium itu. Nah, teman-teman, ketika kita sudah memberikan garam ini sebagai suplemen tambahan untuk menaikkan pH tanah dan menambah unsur-unsur mineral dalam tanah, maka tidak akan pernah tanamannya itu nanti kuning daunnya. Nah, itu karena di situ nanti di garam juga itu ada kandungan sulfur. Jadi selain ada magnesium, ada sulfurnya juga di garam itu. Sehingga dua nutrisi itu bisa terpenuhi. Nah, termasuk di situ ada natriumnya yang bisa mensubstitusi atau menyempurnakan kebutuhan kalium pada tanaman kita. Sehingga dengan memberikan garam ini, itu ada ribuan manfaat bagi tanah dan tanaman kita. Nah, termasuk tadi adalah memenuhi kebutuhan unsur magnesium di tanah dan tanaman kita. Teman-teman, ketika unsur magnesium ini itu bisa banyak di dalam tanah kita, tentu dalam pertumbuhan pembentukan klorofil daun ini akan maksimal. Tanaman itu ditentukan oleh daunnya. Ketika daunnya kuning, maka tentu bunganya akan sedikit. Maka tentu kalau padi malainya akan sedikit. Tapi kalau daunnya hijau, maka proses penyerapan nutrisi di dalam tanah itu akan maksimal. Karena begitu tanaman ini menyerap nutrisi ini kan banyak. Bukan hanya nitrogen, fosfat, kalium saja. Banyak unsur-unsur yang ada dalam tanah itu diserap secara bersamaan. Nah, nanti dimasak di daun, di fotosintesis, sehingga begitu kecukupan nitrogen, magnesium, dan sulfat ini terpenuhi, apalagi ada tambahan kalsiumnya, kaliumnya, itu nanti kehijauan daun itu akan maksimal. Nah, tanaman yang hijau daunnya, mesti buahnya akan banyak, mesti bunganya akan banyak. Kalau di padi, mesti malainya akan sempurna dalam pengisian. Nah, kenapa misalnya kalau padi itu, misal dia sudah masuk di usia mau panen, tapi daun benderanya atau daunnya itu masih hijau, maka pengisian nutrisi itu akan maksimal. Berbeda ketika daunnya sudah menguning duluan, padahal malainya, biji padinya itu belum terisi sempurna, itu pasti panennya tidak akan maksimal. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika misalnya daun bendera padi ini masih hijau, tapi malainya sudah terisi sempurna atau bahkan sudah menguning, maka itu pasti bobotnya nanti hasil panennya itu pasti akan berbeda. Maksudnya adalah hasil panennya akan naik. Nah, berbeda
ketika daunnya sudah menguning duluan, tapi malainya belum terisi sempurna. Nah, itu pasti hasil panennya akan turun. Nah, itu tanda-tandanya. Sehingga kehijauan daun ini penting. Tentu tidak over. Misalnya kehijauan daun itu hanya karena nitrogen saja. Ini akan berbeda. Tapi kalau disempurnakan ada magnesiumnya, ada sulfurnya, maka pasti tanaman ini akan berbeda nanti. Begitu juga dengan tanaman cabai. Tanaman cabai kalau kuning daunnya itu pasti hasilnya tidak akan maksimal. Nah itu, tetapi kalau hijau daunnya, kehijauan daunnya ini bisa kita jaga, bunga itu akan terus keluar, Begitu sudah dipetik nanti keluar lagi bunga baru. Begitu sudah jadi buah nanti keluar lagi, dan perkembangan ranting itu akan semakin melebar atau akan semakin tinggi. Karena kenapa? Proses fotosintesis itu berjalan sempurna, ditandai dengan klorofil daun yang semakin hijau. Nah itu teman-teman. Jadi saya ulangi kembali, sumber-sumber magnesium itu bisa dari pupuk, kapur pertanian atau kapur dolomit. Nah itu bisa. Bisa juga ditambahkan dengan garam Epsom. Nah itu garam Epsom itu biasanya banyak juga di garam Himalaya. Nah, kalau mau yang lebih murah lagi, itu menggunakan garam krosok. Kalau sudah garam krosok, itu sudah murah, praktis, penggunaannya tidak terlalu banyak. Karena kenapa? Karena kebutuhan magnesium ini sangat penting untuk diberikan. Untuk pemberiannya, itu dilakukan di masa vegetatif. Nah, karena seyogyanya, pemberian pupuk itu semuanya di masa vegetatif. Nah, itu kan istilah-istilah pupuk buah itu kan hanya sekarang-sekarang saja baru ada namanya pupuk buah. Tapi pemupukan aslinya itu di masa vegetatif. Karena kenapa? Ketika misalnya vegetatif ini maksimal, tentu di masa generatif juga itu akan maksimal. Oleh karenanya, agar tidak membuang-buang biaya pembelian pupuk buah, maka sempurnakan masa vegetatif. Karena unsur yang diperlukan di masa vegetatif dengan masa generatif itu sama sebenarnya. Nah, cadangan-cadangan makanan, misalnya yang menunjang pembuahan kalsium ataupun fosfat, kalium, nah ini nanti kan dicadangkan oleh tanaman kita. Misalnya kebutuhan zinc, kebutuhan mangan, itu dicadangkan oleh tanaman kita. Begitu maksimal di vegetatif, tentu proses generatif juga akan maksimal. Nah, itu teman-teman. Jadi, jangan lupa memberikan magnesium pada tanamannya. Tanaman apapun, itu kalau magnesium ini dibutuhkan oleh semua jenis tanaman. Dan tentu perlu diperhatikan, magnesium ini tidak menyukai pH asam. Magnesium ini menyukai pH 6 sampai dengan 7. Terlalu basah juga dia tidak mau. Artinya apa? Kebutuhan magnesium itu selalu standarnya di pH netral. Nah, jadi kalaupun kita memberikan banyak magnesium tapi tidak maksimal juga, berarti cek di pH tanahnya. Karena kalau pH tanahnya netral, tentu unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman itu juga akan sempurna. Saya kira begitu teman-teman ulasan kita hari ini tentang nutrisi kalsium. Semoga konten atau video ini bisa memberikan inspirasi dan bisa diaplikasikan ke tanah dan tanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.